Bapak dan Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita akan memulaikan ibadah Minggu Sengsara pertama. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu marilah kita bersaat teduh sejenak. Jemaat diminta berdiri. Menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing kita diambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jemaat silakan duduk. Kita akan menyanyikan lagu pujian setelah nas pembimbing dengan PKJ 153 ayat 1 dan 3. Masuk dalam pengakuan dosa yang akan kita ucapkan secara berbalasan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Kami mengaku di hadapan-Mu segala kegagalan kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Bersihkanlah kehidupan kami yang selama ini kami cemari dengan segala ketidakbenaran. Ya Tuhan, ampunilah kehidupan kami yang selalu cenderung untuk mengingkari pengajaran kehidupan, dan ajarlah kami secara baru apa arti untuk menjadi anak-Mu. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang telah menghapus dosa isi dunia, kasihankanlah kami, ampuni dosa dan segala kedurhakaan kami.
Amin. Pengampunan dosa dan berita anugerah disampaikan bagi kita semua. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sebab itu, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Kita sambut nyanyian pengampunan dosa dan berita anugerah dengan menyanyi PKJ 199 ayat 1 dan 2, dulu ku tertindas. Silakan duduk. Bapak Ibu, di pagi ini di Minggu Sengsara pertama kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan, yaitu dari Markus 8 ayat 31, 9 sampai dengan ayat yang pertama, dan akan dibacakan oleh pendamping Kadin Penatua Bapak Aldo. Dipersilakan. Menapak tilas penderitaan Tuhan Yesus di jalan sengsara. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang
Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikianlah menambah kelas di Minggu Sengsara yang pertama pada pagi hari ini. Kita sambut dengan PKJ 179. syukur dan doa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Nanti setelah saya berdoa syukur, di halaman berikutnya ada perbalasan, mohon diperhatikan supaya bisa kedengaran suara. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepada Tuhan. Hari demi hari, bulan demi bulan, kasih Tuhan tetap baru dan nyata bagi kami pribadi dan persekutuan. Kami bersyukur hari ini, pagi ini, kembali persekutuan terbangun. Terlebih kami bersyukur hari ini kami boleh memasuki Minggu Sengsara pertama.
Semua hanya karena belas kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat penyertaan-Mu di sepekan yang lalu, begitu ajaib dan luar biasa. Maka kami pun sangat percaya pekan yang baru pun akan kami tapaki dengan belas kasihan-Mu. Kini kami sudah membangun puji-pujian, pengharapan dan pengakuan kami kepada-Mu, Tuhan. Kami terus memohon pertolongan Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Bapa kami di sorga, satukan kami sekarang dalam hati dan pikiran. Bukakanlah telinga dan hati kami dan bersabdalah. Yang suci dan tuangkanlah kami oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami hidup menurut firman. Baik, pembacaan kita pada pagi hari ini sesuai yang telah ditentukan dari Imamat pasal 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Imamat pasal 4 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12, korban penghapus dosa. Imamat 14 ayat 1 sampai ayatnya ke-12. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu, lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tapir penyekat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkannya dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Dan lagi, kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu, sama sepertinya dikhususkan dari lembu korban keselamatan. Imam harus membakar semuanya di atas mezbah korban bakaran. Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya beserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan kotorannya, jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Demikianlah pembacaan yang sudah kita dengar. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan menghayatinya. Hosana. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat pagi yang ada di rumah dan beberapa kami yang melayani pada hari ini. Bapak Ibu, dimanapun kita berada, di sepanjang sebuah relasi harus terbangun, baik di negara, instansi apapun, gereja pun, partikel terkecil di rumah tangga, pastilah memiliki aturan-peraturan dan apapun itu namanya, baik yang tertulis maupun yang tidak. Pastilah setiap tempat di mana berada itu ada aturan. Aturan, peraturan Bapak Ibu
dibuat yang pasti agar ada keteraturan, kedamaian, ketentraman, keharmonisan. Dan biasanya juga aturan peraturan dibuat untuk menyikapi masalah-masalah yang sedang terjadi maupun masalah-masalah yang akan terjadi. Jadi intinya bahwa tidak ada peraturan yang ingin merugikan, menjatuhkan, atau berbentuk buruk lainnya. Bapak Ibu kalau baca berita tanggal 6, saya baca ada di satu, saya tidak usah sebut negara, terjadi penolakan, perbedaan pemahaman dan pendapat setelah apa yang terjadi. Anak umur 6 minggu dibaptis lalu meninggal karena serangan jantung. Dibaptis di selang 3 kali di selang begitu. Di otopsi ternyata ada cairan di dalam jantung anak umur 6 minggu. Maka terjadi persoalan baru, diusulkan sebagian orang agar berubah aturan dan peraturan. Tapi tempat yang bersangkutan mengatakan tidak akan ada perubahan. Ya, ini hanya sharing. Tetap ada peraturan, tetap harus ada sesuatu untuk membaharui. Bapak Ibu, kita kembali ke bagian Alkitab yang kita baca. Pada pagi ini ada beberapa hal yang mau ditegaskan. Perikop kita bicara panjang lebar tentang korban penghapus dosa. Apa bentuk yang pertama kita lihat dulu, apa bentuk dari penghapusan dosa, yaitu dengan mempersembahkan panjang lebar yang dijelaskan lembu jantan, kambing jantan, kambing betina, domba betina, ya, panjang sekali lebaran penjelasannya. Lalu kita lihat juga siapa yang amat sangat mungkin melakukan pelanggaran, kesalahan dan dosa. Menurut konteks bacaan kita ya di perikop ini, nggak kemana-mana di perikop ini, yaitu mulai dari imam, pemimpin agama, sangat mungkin, segenap umat Israel, jemaat, lalu seorang pemuka, di terjemahan lain dikatakan penghulu, pemerintahan, lalu rakyat jelata, maksudnya semua rakyat. Jadi artinya semua orang pastilah pernah berbuat kesalahan dan pelanggaran. Tidak ada orang yang sempurna, nobody perfect, katanya begitu. Lalu yang kedua dari bagian firman kita tentu bertanya, ya. Ini panjang lebar penjelasannya Bapak Ibu di ayat-ayat selanjutnya itu dijelaskan ya. Yang kita baca hanya imam, tapi di bawahnya terus penjelasan tentang bagaimana kalau umat Israel, kalau pemuka, penghulu, semua di bawah ada sampai habis ya, nanti baca di rumah. Nah kita bertanya, dosa apa, pelanggaran apa yang dilakukan dalam teks bacaan kita tentunya, yaitu pelanggaran peraturan ritual kemah suci. Ya, jadi kemah suci itu perlu ditahirkan karena ada pelanggaran itu, sehingga perhatikan ya, di bawah ini mimbar, di ujung sana, di ujung itu semua harus ditahirkan dengan darah, harus dipercikan dengan darah. Jadi ada pelanggaran peraturan ritual kemah suci yang terjadi saat itu. Jadi Bapak Ibu juga dicatat ada 4 kali dalam bagian firman yang kita baca, apabila seseorang dengan tidak sengaja berbuat dosa. Ini tidak sengaja. Apa artinya? Jadi konteks kita, bacaan kita adalah berhubungan dengan kemah suci yang harus selalu ditahirkan dari dosa-dosa yang mungkin dilakukan oleh 4 pribadi tadi ya, yang disebutkan dalam bersekutu. Jadi Bapak Ibu, walaupun pelanggaran dosa itu dilakukan dengan tidak sengaja, tapi tetap harus diselesaikan ya, dengan korban pembakaran yang dengan aturannya yang sedemikian panjang. Apalagi Bapak Ibu, apalagi jika dosa dan pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja. Tadi yang tidak sengaja aja ribet sekali ya, dia punya tebusan yang harus dilakukan. Apalagi pelanggaran dan dosa yang dilakukan dengan sengaja. Pada zaman itu konteksnya, kalau dosa yang tidak sengaja itu adalah menentang Tuhan. Nah itu kan menurut pemahaman kita ya. Menentang Tuhan apa? Banyak ya, ngomongin orang, ngambil mirik orang, ya, tidak bersekutu, panjang, tapi tidak bersekutu juga panjang lagi dilebarin penjelasannya. Pokoknya dosa yang tidak sengaja adalah menentang Tuhan. Nah, menurut Bilangan 15 ayat 30 dan 31, nanti baca masing-masing, ya, tegaskan dosa yang dilakukan dengan sengaja tidak dapat didamaikan, alias tidak dapat diampuni. Wah, keras banget ya, itu di Bilangan 15, 30 dan 31. Pertanyaannya,
Betulkah demikian? Kita lihat di bagian ketiga dari bagian firman yang kita baca. Bapak Ibu, seluruh aturan dan peraturan tentang penghapus dosa ini diberikan pada zaman pembuangan, yaitu diberikan kepada Musa. Lalu di waktu kemudian, Bapak Ibu, setelah pembuangan, aturan dan peraturan ini dipakai menjadi pegangan dalam ibadah di Bait Allah. Jadi itu sudah dijadikan baku kemudian setelah pembuangan, ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ini yang penting yang harus menjadi perhatian dan fokus kita. Ritual korban penghapus dosa ini menunjuk pada, ini dia yang penting, korban tunggal dan satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, yang berkorban dan mati untuk menebus, menyucikan dan membersihkan manusia dari dosa sekali, satu kali cuma, untuk selama-lamanya. Semua bentuk dosa pelanggaran yang tidak mungkin untuk dihapuskan, Tuhan mungkinkan dihapus untuk kita karena kasih-Nya. Maka yang keempat, Bapak Ibu, selanjutnya, setiap orang percaya yang telah ditebus, telah diampuni, wajib merespons segala pengorbanan dan kebaikan Tuhan dengan berbagai bentuk. Apa itu misalnya? Mempersembahkan seluruh hidup pada Dia. Bukan hanya 10% ya. Zaman perjanjian lama ya kita tahu. Zaman perjanjian lama begitu 10%. Pertanyaannya 10% itu juga kita kembalikan tidak? Maaf ya, pagi-pagi. Lalu dalam bentuk apa? Memberikan persembahan syukur yang kita takkan dengan maunya kita, bukan mau Tuhan. Tetapi pagi ini Tuhan menuntut seluruh hidup kita untuk hanya memuliakan Dia. Seluruh hidup, bukan hanya seper-seper. Maka di Minggu Sengsara yang pertama ini ada beberapa pelajaran yang mau disampaikan bagi kita. Yang pertama, manusia dari level manapun, dari latar belakang manapun, pasti pernah berbuat salah. Tidak ada yang sempurna, tidak ada. Siapapun itu, tidak ada. Tapi bukan berarti lalu membenarkan bahwa sah-sah saja melakukan dosa dan kesalahan serta pelanggaran, dan terus-menerus melakukannya karena menganggap tidak ada yang sempurna. Dosanya sama aja, itu aja, jatuh di tempat yang sama. Bapak Ibu, kita memang tidak sempurna, kita memang bisa berbuat dosa, tapi bukan berarti kita tidak bisa dan tidak mau berbuat baik dan benar. Persoalannya ada pada mau atau tidak menjadi lebih baik bagi sesama dan bagi Tuhan. Kedua, dosa atau pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, Bapak Ibu, tetap harus diselesaikan. Risikonya tetap harus kita berani tanggung. Tuhan tidak akan mau hadir di tengah kehidupan pribadi saya, rumah tangga saya, persekutuan kita. Dia tidak akan hadir jika semua pelanggaran kita tidak diselesaikan. Enggak. Apa poinnya? Yang kedua ini, bahwa Tuhan kita tidak akan pernah membiarkan satu pun dombanya terlepas dan tertinggal di belakang. Enggak mau. Tuhan enggak mau biarkan itu. Ia akan siapkan berbagai cara agar saya dan Bapak Ibu sanggup untuk membereskan satu persatu segala dosa dan pelanggaran kita. Itu yang Ia lakukan dalam firman pagi ini. Untuk imam, kalau melanggar, ini solusinya. Untuk umat, kalau melanggar, ini solusinya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu, Ia tidak akan melepaskan saya, Ia tidak akan melepaskan Bapak Ibu, seberapapun dalam dosa dan pelanggaran kita. Aduh, luar biasa, enak banget jadi orang Kristen ya. Dihapuskan semua dosa dengan cuma-cuma dan gratis. Maka seruan yang ketiga bagi kita semua, jangan sia-siakan pengampunan dan kasih karunia-Nya yang selalu diberikan bagi kita semua. Jangan kita sia-siakan. Panggilan untuk berbuat dosa akan selalu ada, selalu itu, tiap hari pasti ada. Kesempatan untuk berbuat pelanggaran selalu ada, pasti ada kesempatan, banyak kok. Dan 24 jam, 1
hari pasti ada. Selama kita bergaul dengan dunia, hal itu akan tetap ada. Maka kita semua terpanggil untuk meninggalkan gaya hidup lama, pola hidup lama, pola hidup dunia, hidup yang berporos pada dunia, Bapak Ibu. Maka hasilnya adalah hal-hal dunia, itu pasti banget ya. Betul kita ada di dunia, tapi bukan berarti kita harus hanya melakukan hal-hal dunia. Betul kita ada di dunia, tapi bukan berarti kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan, visi dan misi Tuhan dalam hidup ini. Maka Bapak Ibu, jangan sia-siakan pengampunannya hanya karena kita takut terhadap dunia, kan gitu. Melakukan dosa karena takut, nggak takut sama dunia, lakukan aja. Jangan kita sia-siakan pengampunannya hanya karena takut diomongin orang karena kita berbeda. Jangan takut pada dunia karena kita ditinggalkan oleh teman-teman, karena kita punya prinsip, dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi itu kita lakukan karena ikut-ikutan saja ya. Daripada sendiri, lebih enak. Kita selalu berpikir kerumunan orang banyak itu lebih benar daripada pendapat beberapa. Akhirnya kita ikut-ikut saja supaya aman, cari aman, walaupun itu salah. Jangan sia-siakan pengampunannya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, marilah kita bawa seluruh hidup kita untuk dipersembahkan bagi Dia sebagai respon positif karena segala pengampunannya yang luar biasa atas dosa dan pelanggaran kita yang rasanya tidak bisa diampuni, tapi Dia melakukannya untuk saya dan untuk Bapak Ibu. Nah, sebelum kita katakan, berilah kepada Tuhan kemuliaannya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jangan kita rusak nama Tuhan karena keinginan bebas kita. Kadang-kadang kebebasan kita kebablasan, sehingga orang tidak lagi melihat orang Kristen kok begini ya. Jangan kita rusak nama Tuhan karena keinginan bebas kita yang tidak bisa terkontrol, tapi bawalah apa yang ada pada kita untuk masuk ke dalam pelatarannya, membangun persekutuan dengan Dia lebih dalam lagi. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk pada pelayanan persembahan. Kita akan membawa persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus yang telah menderita sengsara, disalibkan dan mati untuk keselamatan kita dan dunia ini. Sementara pundi persembahan dijalankan, jemaat menyanyi PKJ 147 ayat 1 dan 4, di sini aku bawa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini, Tuhan kembali mengumpulkan kami untuk
beribadah bersama di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Biarlah kiranya persembahan ini berguna untuk sarana penata layanan-Mu di tengah-tengah jemaat kami. Berkati kami semua Tuhan, terlebih berkati pengelola keuangan jemaat kami. Ampuni segala salah dan dosa kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Amin. Keesaan dengan seluruh umat percaya di segala tempat, kita akan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Mari kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Paling langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah dan hati Kristus Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan dan hari ketiga Tuhan dan tahu surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan anak yang besar, dan tidak lain saja kepada Kristus dan Kristus kedua orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di minggu kedua, minggu sengsara pertama, Tuhan izinkan kami masuk di dalamnya. Bersama-sama kami sudah menghayati kebenaran firman-Mu, menghayati menapak tilas perjalanan sengsara-Mu, yang semuanya akan menjadi bekal bagi kami untuk melihat betapa dalam kasih pengorbanan-Mu bagi kami. Tidak ada satupun hal di dunia ini dan siapapun yang sanggup melakukan itu kecuali Engkau Tuhan. Allah kami yang hebat, Allah kami yang luar biasa, Gembala kami yang telah selalu menuntun dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Biarlah sepekan perjalanan ke depan dalam seluruh hidup tanggung jawab kami, dalam peran masing-masing Tuhan, kami terus memuliakan Engkau, membawa yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dalam kehidupan ini. Bersama di minggu sengsara pertama ini kami menopang hamba-hamba-Mu, anggota jemaat-Mu yang masih dalam kelemahan tubuh, baik dalam proses penyembuhan di rumah dan di rumah sakit. Untuk Ibu Abastiwa, Ibu Loni, dan keluarga besar Lopulalang Lantemona, Opa Nopin, Ibu Takalamingan, Bapak Budi yang masih dirawat di rumah sakit Koja. Biarlah Tuhan hamba-hamba-Mu ini, bahkan seluruh keluarga besar, termasuk di dalamnya keluarga besar Balaati Bogar, bagi Ibu Balaati yang sudah kembali dari perawatan, kami serahkan semua anggota jemaat-Mu yang disebutkan nama ini, bahkan yang tidak kami ketahui informasinya yang dalam kelemahan, juga di dalamnya keluarga besar Salimir Makodompis. Dalam segala pengharapan kepada-Mu, kami bawa semua pengharapan kami kepada-Mu Tuhan. Engkau sajalah sumber kekuatan satu-satunya yang akan mampu memberikan kesembuhan. Jamahan tangan-Mu sangat dibutuhkan, baik bagi hamba-hamba-Mu yang sakit pun keluarga besar yang ada di bersama menopang seluruh hamba-hamba-Mu yang sakit. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua pelayan-pelayan-Mu di tengah jemaat ini, apapun peran kami, mari Tuhan, kami tetap mau setia sampai akhir dalam pelayanan bersama-sama dengan Engkau. Kuatkan hati dan semangat kami sebagai pelayan, sebagai ujung tombak pelayanan di tengah jemaat ini, sehingga hati kami disatukan, diteguhkan, sehingga itu boleh berdampak dalam kehidupan jemaat kami. Diberkatilah semua jemaat kami dari yang terkecil sampai yang terbesar, dalam semua yang dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Saat ini kami semua masih melaksanakan ibadah di rumah-rumah, dan hanya kami beberapa yang hadir. Diberkatilah tiap rumah, Engkau jamah datang lawakti,
diberikan apa yang menjadi kebutuhan. Bagi anggota jemaatmu yang kehilangan pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, kami tahu Tuhan akan buka jalan. Kami tahu semua yang Tuhan buat dan apa yang terjadi akan indah pada waktunya. Diberkatilah juga bagi kami semua, pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, dalam segala yang mereka lakukan dan upaya untuk menyelesaikan COVID-19 di tengah bangsa dan negara kami ini, bahkan di seluruh dunia. Tim medis yang Tuhan pakai tetap diberkati, sehingga Tuhan yang terbaik Engkau berikan. Kami mohon dan merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang akan bisa menyudahi, menyelesaikan semuanya bagi kami. Tidak ada satupun yang sanggup. Berkati sinode kami, resort kami, bahkan seluruh apa yang menjadi program kerja mereka. Persiapan-persiapan pembuatan juklak juknis untuk pemilihan majelis periode baru 2021 ini, diberkatilah sinode pun resort Tuhan, sehingga segala sesuatu yang mereka siapkan itu benar-benar berdampak positif, berguna baik untuk pelayanan di wilayah Gemis. Terima kasih Bapa, ya Tuhan, kami serahkan kami semua yang boleh ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, yang memberi diri dengan sukacita, walaupun perjalanan jauh, walaupun apa yang kami hadapi di depan penuh dengan tantangan, pergumulan, tapi kami tetap mau sepakat. Setiap hari Minggu kami akan terus membangun mesbah Tuhan setinggi-tingginya untuk terus memohon kebaikan Tuhan, baik bagi rumah tangga kami, persekutuan kami, resort Imbar Gemis, bahkan negara dan bangsa kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami terus berporos, berfokus hanya kepada Tuhan Juru Selamat kehidupan kami. Hanya dalam nama anak-Mu kami bawa doa ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan, dan kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di dalam surga. Seperti yang sudah mengatur kami, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan, kuasa, sampai selama-lamanya. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 14 Februari 2021, Malun Semahe. Puji dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan atas karunia dan penyertaan-Nya bagi kita semua yang tetap memelihara hidup dan persekutuan kita sampai hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Disampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Antoni Mangadil serta semua yang telah melayani pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan akan menjadi suluh dan pedoman untuk kehidupan kita ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Minggu 21 Februari 2021, Minggu Sengsara kedua, jam 9, WIB akan dilayani oleh Pendeta Dr. Wenas Kalangit, Pendeta Domisili Jemaat Gemis Depok. Jemaat dapat mengikuti melalui channel YouTube Gemis Jemaat Elim, serta mohon di like and subscribe. Disampaikan kepada semua anggota jemaat bahwa BPMJ telah mengeluarkan satu buah surat atestasi pertanggal 31 Januari 2021 dengan nomor surat 19-A-1-MJE-1-2021 yang ditujukan ke Gereja Gemim Jemaat Bukit Sejahtera Molas di Manado. Atas nama keluarga Ibu Ineke F. Bawonte, atas permohonan pribadi, alasan perpindahan ini adalah akan menetap di kota Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih disampaikan kepada keluarga atas kebersamaan dan keaktifan dalam kegiatan pelayanan selama ini. Tuhan memberkati di tempat persekutuan selanjutnya. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Untuk itu jemaat diundang berdiri, kita menyanyi lagu PKJ 164 ayat 1 dan 3. Terima
Tuhan Kristus, arahkanlah hati kepada Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.